materi ini kita punya 3 bagian utama yang perlu dibahas. Yang pertama adalah pengertian pendidikan IPS di sekolah dasar, yang kedua urgensi pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar, dan yang ketiga karakteristik pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. IPS merupakan mata pelajaran yang memadukan konsep-konsep dasar dari berbagai ilmu sosial yang dikemas melalui pendekatan pendidikan dan psikologi serta kelayakan dan kebermaknaannya bagi peserta didik dan kehidupannya. Pendidikan IPS di SD adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk mengenalkan siswa pada pengetahuan tentang masyarakat, lingkungan, sejarah, geografi, ekonomi, dan budaya. Bisa kita lihat satu contoh tentang perubahan pola sosial akibat perkembangan teknologi yang berdampak pada interaksi sosial anak-anak. Penggunaan gadget yang berlebihan mengurangi interaksi langsung antara teman sebaya, sehingga pembelajaran IPS berperan penting dalam menanamkan pentingnya interaksi sosial di masyarakat. Urgensi berarti hal yang mendesak yang harus dilakukan sesegera mungkin. Dalam artian ini, mengapa pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar harus dilakukan sesegera mungkin? Bisa kita lihat bahwa pentingnya pengembangan kurikulum IPS di SD bertujuan untuk menyesuaikan dengan tantangan sosial yang semakin kompleks, seperti keberagaman budaya dan isu global. Pembelajaran IPS harus relevan dengan kehidupan siswa dan mendorong mereka untuk berpikir kritis terhadap isu-isu sosial yang ada. Pendidikan IPS mengajarkan keterampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Korupsi, sebuah kata yang begitu sering kita dengar, tetapi seberapa sering kita benar-benar memahaminya. Korupsi bukan hanya tentang uang yang hilang atau angka yang berkurang. Ini adalah ancaman nyata yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari politik, ekonomi, hingga pendidikan. Bagaimana kita bisa melawan masalah sebesar ini? Jawabannya terletak pada pendidikan, terutama pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Pendidikan IPS di sekolah dasar bukan hanya tentang menghafal fakta atau memahami sejarah, lebih dari itu. IPS menanamkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku sosial dan moral anak-anak kita di masa depan. Disinilah pentingnya pengembangan pembelajaran IPS. Korupsi dimulai dari sikap dan perilaku yang salah. Oleh karena itu, sejak dini anak-anak harus dibekali pemahaman tentang etika, tanggung jawab sosial, keadilan, dan integritas. Korupsi di Indonesia tidak terjadi begitu saja. Ia tumbuh di masyarakat yang kurang memahami pentingnya kejujuran, transparansi, dan rasa tanggung jawab. Jika tidak diawasi sejak awal, generasi mendatang akan terus berada di lingkaran yang sama. Disinilah urgensi pengembangan IPS. Dengan kurikulum yang dikembangkan, anak-anak dapat diajarkan untuk berpikir kritis, menganalisis sesuatu sosial, dan menilai mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan prinsip-prinsip moral yang kuat. Di dalam kelas IPS, anak-anak belajar tentang hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana teori itu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mereka diajak memahami bagaimana ketidakadilan terjadi di masyarakat, apa dampaknya, dan bagaimana cara mencegahnya. Disinilah mereka mulai menyadari bahwa perbuatan kecil seperti menyontek atau berbohong adalah cikal bakal dari perilaku korup di masa depan. Pendidikan yang kuat adalah kunci untuk mengatasi korupsi. Dengan mengembangkan pembelajaran IPS di sekolah dasar, kita tidak hanya mencetak anak-anak yang cerdas secara akademis, tetapi juga anak-anak yang memiliki moral yang kuat dan bertanggung jawab pada masa depannya nanti. Generasi yang terdidik dengan baik dalam nilai-nilai sosial dan etika akan tumbuh menjadi pemimpin yang jujur dan berintegritas, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Mari kita mulai perubahan dari hal yang paling mendasar. Pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar bukan lagi sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Karena hanya dengan pendidikan yang benar, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih adil, jujur, dan bebas dari korupsi. Di materi akhir adalah karakteristik pembelajaran IPS di SD. Karakteristik pembelajaran IPS di SD memiliki beberapa ciri yang dapat membantu membentuk pemahaman siswa terhadap kehidupan sosial. Di antaranya yang pertama, interdisipliner. IPS di SD merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Pembelajaran ini memberikan gambaran menyeluruh tentang berbagai aspek kehidupan sosial.
Yang kedua, kontekstual dan relevan. Materi pembelajaran IPS harus terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa. Topik yang dibahas mencakup fenomena sosial yang nyata di sekitar mereka, serta hubungan antar individu, lingkungan, hingga peristiwa sejarah yang relevan dengan konteks lokal. Yang ketiga, berbasis nilai. Pembelajaran IPS di SD menanamkan nilai-nilai sosial seperti keadilan, demokrasi, toleransi, dan kebersamaan. Melalui pembelajaran ini, siswa diajak untuk memahami nilai yang berbentuk dasar kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial. IPS di SD dirancang untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, empati, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Siswa dilatih untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan memahami peran sosial mereka dalam masyarakat. Yang kelima, aktif dan partisipasi. Pembelajaran IPS di SD menuntut keaktifan siswa. Metode yang dilakukan umumnya berupa diskusi kelompok, role playing, simulasi, dan studi kasus. Hal ini mendorong siswa berpikir kritis dan berpartisipasi secara aktif dalam pelajaran. Yang keenam, berorientasi pada pengalaman nyata. IPS di SD lebih efektif jika dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Misalnya, pembelajaran tentang lingkungan akan lebih bermakna jika siswa diajak untuk melakukan observasi langsung di lingkungan sekitar mereka. 7. Menekankan pada pemahaman konseptual. Meskipun siswa di sekolah dasar masih dalam tahap awal belajar, IPS mengarahkan mereka pada pemahaman konsep-konsep dasar yang akan menjadi fondasi bagi pemahaman sosial di tingkat yang lebih tinggi. Ini mencakup konsep-konsep seperti interaksi sosial, hak dan kewajiban, serta dinamika sosial. Dan yang kedelapan, pembelajaran berbasis masalah dalam IPS. Seringkali siswa dihadapkan pada masalah sosial yang harus mereka pecahkan. Pendekatan ini melatih siswa untuk menganalisis situasi, menemukan solusi, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan sosial yang mereka miliki. Dengan karakteristik ini, pembelajaran IPS di SD diharapkan mampu membentuk siswa menjadi individu yang sadar akan lingkungannya, memiliki pemahaman sosial yang baik, dan mampu menerapkan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari.